Petisi si merah itu sih yang paling kocak. Petisi merah, kenapa Bunyi di dibilang atas aja, nemenin. ini merah? Gara-gara petisi kau aku dibilang merah. Gara petisi merah. Dapat duit aku ya. Petisi. Cair aku ya merah. Kenapa Kak Mambel? Cair aku dari petisi kau. Banyak kali aku pencairan ternyata dari petisi, dari YouTube. Nah, jadi jelas gengs ya, itu yang namanya pororong itu bukan fans Niki garis keras, itu gembel, setan itu. Suka cuci otak orang. Ayo, rekam, sampaikan ke kacung-kacung kau itu pororong. Dan aku nggak nyangka kalau Pururo se-fake itu. Kerahkan juga kacung-kacung AI kau itu. Enggak, dan Sama aku nggak nyangka. Satu kubu ya. Serius, Itu masih padahal gembel, tolol. Padahal gini loh, kan ada yang nuduh si Pororo buat petisi kan. Dia chat aku. Terus ku cek. Ini bukan petisi yang dibuat si Pororo. Itu adalah survei. Minta tolong untuk diklirkan untuk segala tuduhannya sama awak. Coba. Secara tidak langsung loh. Dia kan meminta tolong kan? Secara tidak langsung, karena orang bilang oh iya dia juga buat petisi donasi gitu-gitu, nggak taunya bajigur, nggak taunya gitu kok ya Pororo ya, nakal kamu ya Pororo Ikut ya. adil semuanya, ikut adil, kumpul-kumpul KTP, kumpul donasi, ikut adil, makanya klub orang itu. Ngeri kok ya Pororo ya. Udah pernah aku bilang kan Mambel. Nanti Nah aku gini loh, Sampera, Aku udah tahu lama. aku kan tidak mau terhasut. Tunggu aja. Nah, ini Bener nggak? betul, Aku kan tidak mau terhasut orangnya. betul. Memang jeleknya aku itu, mau apapun dibilang, kalau aku tidak langsung mengetahui, aku tidak akan mau langsung gampang percaya. Nggak salah juga kan? Kalau aku berpikiran kayak gitu kan nggak boleh juga kita karena omongan orang terus percaya, bener dong. Betul, sepakat. Nah ternyata pada waktu yang survei dia itu diributkan orang-orang, dia DM aku. Terus ku cek, oh ini survei, bukan petisi, bukan portal petisi, bukan portal donasi ataupun tempat pengumpulan dana, nggak ada. Tapi kok gitu lah dia itu sama aku, gitu loh maksudku, kok bisa gitu ya? Ya kemarin aja kan untuk kenal sama si botak gitu dia. Apakah itu yang dikatakan fans Niki garis keras orang itu? Coba lah. Bahkan aku tidak ada mengajak dia untuk memusuhi, aku hanya mempertanyakan orang yang menaikkan dan dengan sengaja dibiarkan secara berulang kali naik untuk menjelek-jelekkan Niki. Kenapa kau tidak memberikan respon? Gitu loh maksudku. Bukan kuajak untuk Dan memusuhi. dia ada di room itu pada saat si Kiki itu merepet. Iya, aku tidak mengajak dia untuk memusuhi, tidak ada. Aku hanya minta dia ingatkan, jangan kasih panggung, jangan kasih tempat orang yang menjelek-jelekkan Niki. Bener dong? Itu ngomong lo baik-baik, nggak taunya fake kau ya, Pororo. Kau dituduh orang aja mengumpulkan donasi, kau butuh roomku, kau butuh suaraku untuk membersihkan namamu. Palsu kau. Nggak nyangka aku. Tapi ya memang kayak gitu. Aku tuh kalau dibilang orang, oh ini begini, nggak mau aku langsung percaya. Walaupun sebenarnya aku tahu beberapa orang yang udah ngomong ini sama aku kayak
Kesel, pasti kan ada rasa kesel kan? Itulah gak percaya. Pasti dalam hati kalian sekarang mampus kok Bella, mampus kok Bella. Tapi ya aku kan harus mencari tahu kebenarannya. Betul, betul, betul. Aku kan tidak mau menuduh seseorang berdasarkan cerita si A. Tapi ternyata pororo. Mam, tolong mam, cek mam, aku dituduh ini, aku buatnya ini mam. Langsung lo ku cek. Dan kan dia dinaikin di sini. Dan sanggup kau, ya, sanggup kau berada di room dan bersuara dengan lantang kau bilang, makanya aku tetap berada di sisi Kak Phil kau bilang. Sementara di situ dia lagi jelek-jelek karena aku. Ih parah kau pororo. Ih nggak ngerti aku bilang yang kayak gini kayak mana. Kapan kejadiannya? Itu sama kejadiannya, pasti kejadian kau Kak Merah. Sama Mak Gemi ya? Dia kan buat juga, tapi dituduh-tuduh orang dia. Setidaknya maksudku gini loh, pororo. Setidaknya kok janganlah ada naik di Komal itu. Apalagi sedang pembahasan aku, menuduh aku, memfitnah aku gitu loh. Kok sanggup? Kau dituduh-tuduh orang aja kau datang ke aku. Gak ngerti aku nengok entah manusia apa dia. Masalah petisi si Merah pun awak kena. Masuk sini Sil, naik Sil. Nggak usah lu nguping-nguping pakai akun lu, udah terdeteksi akun lu, naik Sil. Mana ada nyalinya Bu? Emang ada keberaniannya? Kalau aku malu sih jadi dia. Ketawa, abis itu minta maaf. Najis. Kacau kok pororo. Awak mengklirkan masalah petisi aja bisa lo dibilang bekerja sama. Kacau, kacau. Dibilang sindikat kerjasama gitu ya, yang dia kemarin itu ya. Iya, demi cuan. Itu nggak ada itu. Enggak, banyak orang yang nggak tahu tapi sok tahu. Satu, nggak nyambung tapi mau kasih sambung. Otaknya nggak sampai situ. Mau. Nah, contohnya sih. Jadi dihitung dia itu toko apa Merah? 50.000 dikali 5.000 orang. Dia pikir semua yang masuk di situ hanya berapa itu 48 ya. Itu pun ada 2 akunku di situ. Lu giring. Gua cuman sebatas menyampaikan informasi, lu udah menyampaikan informasi kiri kanan. Kayak gitu nggak enak kalau kayak gitu. Mambel, sekarang siapa yang harus ngomong duluan? Aku tanya dulu yang punya room. Nggak usah so apa di sini. Maksudnya usah, coba versinya.
versinya Samvera kayak mana, versinya Mak Merah kayak mana. Gitu aja biar enak. Cocok? Iya. Cocok. Coba. Tapi janganlah pakai emosi. Jangan kita berantem ya sayang ya. Iya. Jadi gini, waktu itu kan ada naik di sini katanya Mambel, gue juga naik tapi nggak tahu waktu itu karena dinaikin aja sama moderator. Terus kan ngomong masalah mau tabayunkan Mambel dengan room sebelahnya, keluarganya Reni. Nah saat itu gue memperhatikan, menurut gue apakah sudah ditanyakan ke Kak Afril, sudah ditanyakan ke Kak Gemi, dan sudah ditanyakan ke Mambel, sehingga ada yang mau masuk Merah saat itu mengambil kesimpulan dia mau masuk ke room itu karena dia melihat ada sinyal mau tabayun. Sedangkan kan kita nggak tahu dari sini apakah mau tabayun atau tidak gitu. Dan kesana walaupun dia bilang itu kan kemarin waktu ditanyakan sama Kak Afril sama Kak Gemi, jawabnya ya itu kan memang inisiatif gue sendiri, nggak ada yang bisa ngelarang gue mau naik room manapun. Betul, tapi kan sampai di sana kan membawa apa yang terjadi antara Mambel dan room di sini dengan room sana. Begitu, harusnya komunikasikan dulu. Tanpa Merah ketahui, saya pun sudah berkomunikasi dengan Bang Fly, Kak Afril dan semuanya, tapi kami tidak ngomong di Komal. Kami berbicara di belakang, bagaimana nih caranya. Seperti itu, tapi kita nggak ada keluar-keluar di depan atau mau jadi tabayun dan sebagainya. Kalau aku bilang begini loh, niatnya baik, tetapi pertimbangkan dulu perasaannya. Komunikasikan dulu dengan Mambel, dengan Kak Gemi, dengan Kak Afril. Karena yang diomongin, dihina itu sampai dibawa keluarganya tuh Mambel. Apakah sudah dikomunikasikan? Seperti itu, walaupun punya inisiatif sendiri, loh gak bisa begitu. Karena kan inisiatif sendiri kecuali Merah terlibat di sini. Merah kan tidak ada terlibat dalam permasalahan ini. Seperti itu maksudnya. Kemudian orang-orang di bawah juga bilang pertimbangkan perasaannya Mambel. Kak Gemi pun begitu, pertimbangkan dulu, komunikasikan, bukan bilang ini. Nah saat itu kan Merah menjawab, ya terserah kalian. Pokoknya kalau saya sih karena inisiatif saya sendiri, saya melihat ada namanya tanda-tanda mau tabayun. Seperti itu. Kemudian tuh tanya teman-teman di bawah, semua sempat bilang pertimbangkan perasaan para korban. Korban yang apa? Yang dijelekin keluarganya dan sebagainya. Itu maksudnya apa? Mau pasang badan di sana tanpa komunikasikan dulu. Kan Kak Gemi bilang nggak ada komunikasi Merah sama mereka. Nggak ada komunikasi Merah sama yang disebut loh, Kak Afril. Nggak ada komunikasi sama Mambel yang disebutkan. Tiba-tiba karena merhatiin dari luar, udah mau naik. Nggak ada yang salahin niatnya. Caranya, kenapa nggak komunikasikan dulu? Tiba-tiba udah kesana. Karena apa akibatnya? Nanti kalau disampaikan, tiba-tiba di sini nggak mau, dibilang lagi room sini yang nggak mau berdamai. Hanya gara-gara ada yang mau pasang badan. Begitu menurut saya. Cuma caranya aja, izin dulu, ngomong dulu, sampaikan dulu. Gitu, niatnya baik, tetapi sudahkah berkomunikasi dan mereka para korban? Sudahkan mempertimbangkan perasaan Mambel, perasaan Kak Afril, dan perasaan dari Kak Gemi? Itu aja sebenarnya. Nah, terus waktu itu kan sempat Kak Gemi naik suara dan sebagainya. Terus akhirnya bilang ya udah tunggu dulu karena Mambel yang memanggil Merah ke sini. Tapi Merah nggak mau, dia mau turun. Karena belum selesai itu tadi saya membahas, saya menyuarakan. Karena apa? Menurut saya Merah, kamu punya niat baik tadi, tidak semua kamu harus pergi dan pasang badan. Karena bukan cuma kamu Merah yang sudah berusaha di belakang loh, ingat, di belakang untuk berusaha biar ini ada solusi yang baik. Tapi semuanya harus saya komunikasikan juga. Saya komunikasikan dan Kak Afril. Kak Afril menyampaikan juga kepada Mambel, kepada Kak Gemi. Supaya itu tandanya kita punya niat baik tapi kita menjaga perasaan orang-orang yang disebutkan. Itu maksud dari saya sampaikan, itu juga masuk dari Kak Afril, demikian itu masuk dari Kak Gemi. Udah? Gitu. Udah? Itu Mambel yang saya coba sampaikan kemarin. Udah? Terima kasih. Udah? Nah, ini yang aku bilang selalu memperlebar. Kayak gitu. Karena aku ke sana itu nggak ada bawa-bawa Mambel sedikit pun. Aku ke sana pertama kali kalau aku ceritain, aku ke sana dari luar aku ngelihat. Kemudian aku minta izin naik. Kemudian aku alhamdulillah kalau di sini mau tabayun. Kayak gitu. Nanti aku sampaikan ke Mambel. Selesai. Nggak ada bicara masalah ini, nggak ada. Posisinya di situ hanya penyampai informasi. Lu jangan memperlebar. Nggak ada yang memperlebar. Enggak. Itu aja yang gua ngomongkan. Diri memperlebar. Kita membahas hal ini, nggak ada yang memperlebar. Enggak, lu selalu bilang memperlebar dan sebagainya. Pantesan Merah. Lu di room sendiri. Lu kalau gua ngomong gua nggak potong.
dari awal, dari dulu sebelum kita ketemu Gak di sini. ada, mana Vera? Dimanapun lu Mana selalu yang potong. mana? Lu sok Gue paling mana? benar, lu sok paling senior, lu sok paling mengerti. Di rumah manapun lu harus mengambil kesimpulan. Lu menjadi notulen rapat, semua orang harus lu yang paling depan. Itu lu nggak bisa ngakuin. Nah itu hal lain. Lu memperlebar namanya ini. Oh, Gue bilang datang gitu. di sini. Gue Mambel pun motong-motong. tahu maksud aku. Nah, gue bicara lu potong. Lu tadi ngomong cuman itu aja ngalor ngidul. Seakan-akan gue kesana Karena lu punya kebiasaan kalau orang ngomong suka lu potong. Jadi lu ngaca. Lu mah kalau lu ngomong nggak mau dipotong. Sadis sama orang. Kan yang Nggak lu tahu juga- masalah kalau lah orang kayak ngomong gini. merah. Banyak saksi, banyak orang tahu lu kalau Nggak orang lain ada, ngomong yang lu nggak saksinya anggap, mana? yang lu nggak anggap lu Iya. potong. Yang mana, yang mana? Nih yang mana? Lu kalau mau berantem ayo. Jangan kayak gitulah. Lu giring-giring seakan-akan gue datang ke sana bicara atas nama Mambel. Nggak ada gue bicara atas nama Mambel satu. Gue bicara atas nama pribadi. Alhamdulillah seneng banget kalau mau tabayun. Gue sampein ke sini. Kak Mambel di sebelah mau tabayun. Itu aja. Nggak ada yang lain. Lu perlebar kiri kanan. Kayak gitu. Lu gimana Jangan maksudnya kayak lu gitu nggak dong. mau Nggak ngomong? enak. Gak Gimana baik ngomong? kayak gitu. Kan lu tahu Gue pembicaraan itu orang yang paling terbuka. Kalau gue kayak gitu, gue berani Pembicaraan bilang kayak tentang gitu. Mambel. Kalau enggak, gue enggak kayak gitu. Enggak kayak lu. Masalah percintaan aja kiri kanan. Lu jangan menggiring lu. Enggak, lu aja menggiring dari Gue tadi. nggak ada bahas-bahas tentang lu. Gue juga nggak bahas masalah notulen kayak apa. Kenapa lu Kayak, bawa kayak gitu? Karena tadi Lu- lu ngomong, lu nggak mau kalau gue suka memperlebar, motong. lu dibantu Makanya gue apa? ngingetin, lu juga Kayak tukang gitu. motong. Karena lu yang bahas duluan, lu bilang gue suka Ya, motong. lu yang Gua bahas kasih tau, duluan. Lu kalau orang Gua ngomong, nggak ada bahas kalau lu tentang nggak lu hargai di orang sini, itu, Pak. lu Tadi. suka motong. Lu yang suka motong. Cermin. Jangan solantang sama gue, Fer. Gue nggak solantang sama lu, gue ngomong. Iya. Lu bisa suara keras Lu kenapa ngomong orang lain bisa memperlebar, protes? gua memperlebar lu nggak mau. Gue datang di sana sebagai gue. Alhamdulillah, terima kasih di sana mau tabayun. Gue sampein ke sini hanya menyampaikan. Kamambel di sana mau tabayun. Selesai. Responnya, reaksinya, apapun itu up to Mambel. Semua di sini. Lu menggiring-giring seakan-akan gue nggak peduli sikapnya Mambel, nggak peduli apa. Itu bukan itu intinya. Ada di situ lu ngomong, udah kesampingkan dulu perasaan. Netizen di bawah ini denger apa yang lu pernah ngomong. Lu bilang Denger aja kesampingkan silakan. perasaan. Denger Itu aja, ngomong. lu nggak ada. Makanya Nggak ada di mana orang lu ngomong di Komal gua ada kok. mana apa gue yang ngomong. Makanya kalau gue ngomong lu denger, lu Netizen pada tahu ngetik nggak? di bawah. Netizen ngetik. Yang Ingat, netizen jaga ngetik itu perasaan. cuma 2 orang. Niat baik, Yang jaga netizen perasaan, ngetik itu jaga cuma 2 perasaan. orang. Orang-orang yang Lu menjadi jangan- korban, lu lu jangan kesampingkan dulu bawa-bawa. perasaan. Nggak ada kayak gitu. Tadi gimana nih pasang nanti Mambel? Lihat di live yang live-nya Mambel. Lu mah iya menggiring-giring kayak gimana? Nih, ada yang bilang nih. Ada lu bilang merah tuh. Lu baca di bawah tuh. Apa yang gue bilang, Vera? Ini dibilang Gua ada nggak lu pernah bilang. Lu bilang kesampingkan perasaan saat Nggak semua ada netizen- gua ngomong kayak Nggak gitu. Ada lu bilang kayak gitu. Kalau ada Gue lu hanya ada- bilang tuh, alah, lu mah selalu aja mau memperlebar. Orang posisinya hanya penyampai informasi, lu dengar- seakan-akan mau Dengar lu Kak memfonis. Ical. Lu salah. Bukan cuma satu dua orang nih. Kak Ical bilang, iya lu ngomong merah. Lu bilang kesampingkan perasaan dulu. Bukan cuma gue yang dengar. Gue kasih tau sama lu. Lu emang gua nggak ada masalah sama Mambel, lu mau Jangan- bikin jangan masalah jadi Mambel, berantem. gua yakin Kak Enggak, Mambel gini. ngerti. Gini Kak, Iya. gini Sampera. Iya. Aku tahu niat kalian itu baik. Aku yang makasih. Mungkin kalian ada yang secara live, ada yang di balik layar, ada yang di depan layar, ada yang di belakang layar. Niat kalian itu bagus. Karena tidak mau ada keributan. Itu kan, aku yang berterima kasih, tapi jangan sampai jadi berantem. Mungkin kalau aku sih lihatnya karena kurang komunikasi aja. Ini miskomunikasi sebenarnya. Itu aja.
Niatnya sama-sama baik kok, sama-sama bagus. Aku yang makasih di sini sama klien. Ini tanganku loh. Aku yang makasih. Ada yang di depan layar, ada yang di belakang layar. Tujuannya semuanya sama. Hanya saja mungkin miscommunication. Itu aja. Jangan jadi kita yang berantem. Iya kan? Kak Mambel, aku tegaskan sekali lagi. Hari itu gue nggak ada maksud apapun dan nggak ada ngomong apapun. Gue hanya ngomong atas nama pribadi dan hanya menyampaikan pesan, nggak ada yang lain. Yang aku miris tuh, kenapa harus diputar-putar seakan-akan aku nggak memperhatikan gimananya Kak Mambel. Enggak. Gue bukan mau lantang membela Kak Mambel, bukan. Gue ada pikiran sendiri bagaimana gue membelanya, bagaimana apanya. Kayak gitu. Kalau gue lantam ini akan melebar kiri kanan. Kayak Cuman gitu. kalian kan sebenarnya cuman punya cara masing-masing. Nira punya cara masing-masing, sampai ya punya cara masing-masing, Olang Ma April punya cara masing-masing, Cici Hayu punya cara masing-masing. Tujuannya sama sebenarnya. Maunya itu yang damai gitu kan sebenarnya kan. Dikecilkan. Aman itu, jangan jadi kita yang berantem. Seperti kayak gini loh Kak Mambel. Diam kau Misalnya, si lancing. Cabut kau, gak usah kau pakai akun-akun Maria Lulugu di sini. Bodoh. Uang ratusan juta gembel kau. Ratusan juta jadi macam duit miliaran di mata kau. Sili tuh Maria Lulugu itu. Gigit dia Mas Boy. Jangan berantem kita, ya. Jangan. iya. Jangan kita Enggak mau berantem. Tapi jangan kayak gitu dong. Caranya kan gak enak Kak Mambel. Kan aku naik kayak gini. Terus Iya. langsung tiba-tiba dilantangin kayak gitu walah. Aku bukannya tidak mau koordinasi Kak Mambel. Aku bukannya tidak apa-apa. Itu hari aku bener-bener gak jadi ada. sesayang itu kalian sama aku. Enggak, sesayang itu kalian sama aku. Aku sayang banget ya Allah. Aku ini utang budi sama Kak Mambel. Ya Allah ya Rabbi. Udah jangan kita yang berantem, Ampea. Sesayang itu. Udahlah, jangan kita yang berantem. Ya, niatnya sama-sama baik. Sesayang itu kata maksud kau? Lesbong kita, Mia. Nggak apa-apa lah sekali-sekali. Enggak lah, enggak. Sampai ya sayang. Tengok nih sampai ini. Sampai ini memang sekarang ini kan ku tengok udah kayak pasukan damkar dia kan. Sampai ya, ayo. Jadi benar Vera, gue nggak ada maksud apa-apa, gue hanya penyampai informasi. Gue minta tolong sama lu jangan digiring-giring sampai lu nggak perhatiin nasib Kak Mambel. Itu hati gue yang tahu, nggak ada orang lain yang bisa tahu. Itu bukan gue yang ngomong, gue nggak bilang nasib ya. Nah, Gue seperti kayak gitu. Jadi gue minta tolong, perasaannya Mambel, lu denger dulu. Ucapan Jangan. gue aja lu puter, terus lu bilang gue giring. Lu ucapan gue bilang perhatiin perasaan, lu bilang lu nggak mikirin nasibnya Mambel. Itu aja lu nggak bisa konsisten. Terus lu bilang gue giring-giring gimana? Iya, lu ngegiring-giring seakan-akan gue datang ke sana mewakilin Kak Mambel, nggak ada. Gue datang ke sana pribadi, terima kasih kalau mau tabayun, mau damai, ayo. Nah, terus ya gue akan sampaikan ke Kak Mambel. Selesai itu aja. Di sana. Ada basa-basi seperti misalnya di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ini memang sudah takdir Allah, ini memang jalannya mungkin seperti ini. Udah kayak gitu aja. Jadi kalau misalnya kita bisa memperkecil, kenapa kita nggak memperkecil? Kayak gitu. Lu pikir gua nggak sakit gitu? Kalau dia teriak-teriak, Kak Mambel ini teriak-teriak, mama lu perempuan, bapak lu laki-laki, itu udah emosi banget loh. Kayak gitu. Bahkan aku ngelihat YouTube-nya pernah dia Mambel, dia nangis kayak gitu. Dia bilang apa? Aku nggak mau ngomong karena nanti aku disalahkan, dia ini sakit. Aku nanti dibilang, aku dengar semua itu. Tapi kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kita
kita itu apa? Gua itu nggak mau ceritanya mengobarkan amarah Kak Mambel. Nggak mau beneran, sumpah. Gua nggak mau. Makanya itu gua kalau Kak Mambel lagi marah itu gua istighfar, berdoa di bawah. Gua takut naik. Kayak gitu satu. Terus yang kedua, gua hanya iya macam-macam lah aku ketik di bawah supaya moodnya itu swing. Jadi kayak gimana? Enggak, Kayak mood gitu. swing itu penyakit kupukul yang merah. Maksudnya aku marahnya Mambel itu Mood swing teralihkan itu gitu penyakit, salah satu penyakit NPD. Maksud kau merah? Maksudnya aku emosinya Kak Mambel reda kayak gitu loh. Maksud aku kayak gitu. Kayak gitu. Bukan nggak ada senior, aku nggak pernah ngomong senioritas, aku nggak pernah ngomong kayak gimana, aku nggak pernah mau ngomong aku sok Nih kayak bentar gimana. aku ini. Nggak Aku ganti ada. HP bentar, Mi. Iya, mak game. Nggak ada. Dan itu pun tolong masalah petisi. Lu ya bener lu berdosa dunia akhirat ya. Kalau lu bawa-bawa Mambel, nggak Mambel di situ masuknya pada saat ada kericuhan aja dipertanyakan, itu nggak ada dari awal. Ya kan? Itu ya, awas-awas lu semua ya yang ngomongin petisi terus lu bawa-bawa Mambel itu dari awal dia ngomong ini duitnya kayak gimana, ini kayak gimana. Ya kan? Gua nggak pernah. Gua di Makassar. Ayo. Kalau mau ayo. Nggak usah lagi ngomong-ngomongin petisi. Bukan gua mau lari, tapi memang nggak ada apa-apa di sana. Kalau lu bisa buktikan, jangan ngomong doang. Ayo buktikan. Tapi kalau kita lapor balik, hati-hati. Itu nggak ada. Mau apa? Mau cara halus, cara kasar, cara apa? Ayo. Mau di-ring juga aku pun oke lah kalau masalah petisi. Jangan bawa-bawa, jangan sembarangan ngomong. Nanti mulut lu miring. Lu nggak sadar mulut lu miring nanti. Ngomong sembarangan. Iya, begitu bener. Sembarangan banget ngomongnya. Nah, fokus semua mau kok dengan kasusnya Ami, kasih naik lagi, up lagi, jangan mau kok saling serang ide deh. Ketong kok anak kecil semua. Di luar konteks semua mau kok semua saling serang. Fokus semua. Tinggal Kenapa ribut, jadi kayak ngatur, Kak? Enggak, saya ini bicara untuk dia itu Ya merah, nanti aja di Maira itu. sana, Kak. Jangan di sini. Gak enak juga awak dengarnya. Emi Kurniawati yang namanya Maria Lulugu sekarang lu dicari sama Ibu Ani tuh di sebelah. Lu kemarin dikumalin itu kan? Turunkan aja. Ya udah. kan? Panjang nanti Mama Kenyon itu. Iya. Lagian besok kita kan nunggu hasil banding. Besok ya? Pak Mambel ya? Habis banding, kita lihat lah kayak mana nanti hasilnya. Semoga yang terbaik. Iya. Sampai gini kalau emosi. Tahu kalian? Sampai kalau emosi gini diam dia. Aku tahu Sampera nih maksudnya gini, kalau dia ini memang orangnya kayak gitu, Mak. Dia karena ngerasa memang ini ya dia ngotot orangnya kan. Tapi kalau masalah kayak rasa sayang atau rasa apa dengan Mambel, siapapun yang menjelekkan Mambel, mau itu lagi eventnya apapun, dia pasti terabas kalau si Sampera ini.
Dia kan nggak pernah nggak naik dia nih kalau udah urusan begitu. Jadi kalau dia misalnya ngomong kayak gitu ya menurut pemahaman dia ya memang begitu. Karena waktu kemarin itu kan ada Kak Gemi, aku. Maksudnya ini kan kalau Kak Mera ini kan ngomong, ya kan aku emang nggak diutus siapa-siapa, kesampingkan dulu permasalahan. Maksudnya Samvera, ini nih permasalahan kan awal mulanya ada sebab akibat gitu kan. Sebetulnya lebih ke situ sih Kak, gitu. Di mute. Oh lagi ngomong ya. Udah ada anak gadis Runda. Apakah Halo kakak awak. apakah udah selesai travelingnya sama Berondong? Aku baru lihat loh. Udah ada. Ya pakai Hah? udah ada apa? Biasa. Seperti biasa. Dari kemarin dicariin sempak loh. Maksud kau sempak kakak awak udah putus tuh ya? Oh, udah panggil Runda kakak sekarang. Nih Kak, sorry izin Kak Afril, Kak Gemi, benar nggak kemarin ada yang menyampaikan untuk pertimbangkan perasaannya Mambel juga, kemudian Mera berkata kesampingkan dulu perasaan, atau aku yang salah dengar? Karena Kak Gemi ada di situ, Kak Afril ada di situ. Kalian lupa aku ini batu. Iya. Aku agak tersipu-sipu loh ini kalau kalian memikirkan perasaanku. Aku jadi tersipu-sipu loh ini. Aku ini batu loh, guys. Janganlah berantem. Meninggal aku meninggal. Batu yang tidak punya perasaan ya? Nggak, Batu memang. karang kak, batu karang. Enggak, memang kemarin itu memang ada ucapan dari Kak Mera. Udah kesampingkan dulu masalah perasaan bagaimana begitu kan. Mungkin itu yang jadi ganjalan Sama sebenarnya. Sampera. Iya, lebih ke situ sih aku lihatnya. Nah sekarang tahu nggak aku itu ngomong untuk siapa? Tahu nggak aku ngomong di sebelah itu untuk siapa? Enggak, Mak. Tuhan Mira, Kak Mera. jawab dulu. Tadi kan lu menyangkal waktu bilang lu ada ngomong, kesampingkan dulu perasaan. Lu bilang nggak ada gua ngomong. Nah sekarang ada yang buktinya. Lu ngomong dulu, bener lu jawab nggak Kak? Apa lu lupa? Jangan lu lari lagi yang ke lain gitu loh. Nggak Selesaikan ada dulu gua lari, kata-kata. nggak ada gua lari. Dari awal gua udah bilang kalau gua sifatnya hanya menyampaikan informasi. Selesai. Yang menggiring bahwa nggak ada pikirin perasaan, nggak ada apa kayak gitu. Itu bukan saya. Kau jangan menggiring, lu sendiri yang ngomong itu. Nggak Saat itu, ada gua ngomong. Lu berbincang dengan gua Gemi. tahu nggak maksud gua ngomong. saat itu lu lagi ngomong sama Kak Gemi. Nah kalau gua ngomong kayak gini, oh di room sini gua ngomong atau di room sana, lu perjelas. Di room sini. Ngapain gua di room sana? Gua nggak pernah ada di room mereka. Ya katanya lu tahu apa yang gua ngomongin di sebelah. Ada yang tahu, lu sendiri yang ngomong. Bisa nggak ngomongnya pelan-pelan gitu? Sesantai aku gini loh. Santai banget. Ya nggak sih? Dari tadi aku masuk langsung digas Kak Gemi. Enggak. Bukan orang yang sabar. Ya gini. Aku hanya berusaha untuk jadi sabar. Tapi kalau digas juga waduh. Nggak kabur. 7 Vera pun gua nggak kabur. Sumpah. Tapi jangan kayak gitu ngomongnya. Seakan-akan lu ngomong sama siapa. Kayak gitu. Nggak enak. Kalau lu tanya gue baik-baik. Lu kemarin ngomong kayak gini. Maksud lu apa? Nah kayak gitu. Lu jangan mengambil kesimpulan dari hal-hal yang gue ngomongin. Dan lu simpulkan sendiri. Enggak, Kemudian lu poinnya dari ungkapkan. Kayak gitu. Gue bilang, gue itu kemarin gak memikirkan apapun. Gue hanya memikirkan tabayun selesai. Gue sampein ke sini selesai. Itu aja. Apa yang ada yang salah di situ? Aku yang salah.
Ada yang salah kalau misalnya aku dengar orang dari sebelah mau tabayun, aku sampaikan ke Kak Mambel ada tabayun, orang mau di sebelah tabayun. Kayak gitu. Tapi itulah sebenarnya resikonya. Kalau kayak gitu itu sebenarnya resikonya. Jadi gimana? Aku jadi bingung ini. Kak Mera nyampein informasi ke sana, apa nyampein informasi ke sini? Dari sini ke sana? Nggak ada gue sampein informasi dari sini ke sana. Yang awalnya informasi itu dari sana ke sini, itu aja. Ya Allah ya Rabbi. Jadi aku di luar nih, aku ceritakan ulang ya. Kita bagus nih kalau kronologi. Aku ngedengar, terus mereka ngebahas bahwa mereka itu udah letih kayaknya, udah lelah dengan semua ini, udah pengen mengakhiri. Nah, gue berhenti di situ pada waktu kata-kata Cair-cair. apa? Nah, seperti itu. Nah, terus gue ngedengar itu, di situ gue berhenti. Stop. Tadi kan aku scroll, gue stop, gue dengerin karena takutnya gue salah paham. Oh, gue dengerin memang kesimpulan gue bahwa mereka itu memang mau ceritanya mengakhiri semua kerusuhan ini, kayak gitu. Nah, karena itulah gue naik ke sana, nggak ada bahasa dari sini gue bawa ke sana. Jadi gue bilang lah sama sana, alhamdulillah gue kalau misalnya seneng, terima kasih sekali, seneng sekali beneran kalau mau damai di sana. Kalau yang niatnya teman-teman di sini mau damai, akan aku sampaikan ke Kak Mambel langsung. Aku cabut dari room itu, minta naik ke sini, ngomong udah selesai, turunlah aku. Kayak gitu aja, nggak ada mau dari sini menyampaikan ke sana, nggak ada. Ya, gini Kak, karena kemarin Kak Mera itu menjelaskan, Kak Mera mendengar dari pihak sini kan malamnya itu kan katanya mau tabayun, mau damai. Makanya Kak Mera ke sana. Itu ada Hokin ya waktu itu ya. Dia ngomong gitu ya. Gitu. Jadi karena di sini mau tabayun, Kak Mera ke sana. Dan di sana ternyata juga mau tabayun, paham kan di situ? Nah, Jadi, itu kayaknya Mak Gemi salah paham. Aku bukan, enggak, ini gini, Ya. penjelasan kemarin Kak Mera kan seperti itu kemarin ke kami yang di sini, ya kan? Nah, jadi kami berpikirnya begini, oh Kak Mera mau berusaha mendamaikan, maksudnya untuk mau menyampaikan informasi dari sini ke sana mungkin karena melihat di sana itu juga mau tabayun. Aku kan bilang sama Mera, makasih, ya kan? Karena Mak Mera mau membantu. Benar nggak aku ngomong gitu? Ya, benar, tetapi Cuman- kayaknya memang miskomunikasi. Nah, benar nggak Kak aku Mambel. bilang? Cuman, Nah, jadi begini, Kak Mambel. memang Jadi aku belum selesai teman-teman di ngomong Kak, sini- maaf. Nanti Ya, aku tunggu dulu sebentar dulu. aku belum selesai ngomong Kak, sebentar. Nanti jangan aku potong kasih dulu. kesempatan Kakak untuk ngomong gitu. Jadi kan kemarin gitu aku bilang, aku terima kasih siapapun yang berbuat baik, itu kan perbuatan baik kan, aku bilang gitu. Aku bilang makasih, cuman masalahnya adalah kenapa Kak Mera nggak ngomong dulu, karena sebelumnya kan Kak Mera kan bisa kesini gitu. Ini gimana? Istilahnya tanya sama yang di sini. Waktu itu kan masih ada cuman ada Mambel sama ada Kak Afril di sini. Kak Mera bisa tanya dulu gitu. Lebih ke situ aja sebenarnya intinya gitu loh Kak. Udah dari aku itu aja. Kak Mera kalau menanggapi silakan. Begini, aku ke sana itu bukan karena pembicaraan kita Mak Gemi itu hari, bukan. Aku ke sana itu karena mendengar dari sana itu mereka lelah, mereka pengen menyudahi semuanya ini. Naiklah aku, alhamdulillah kalau mau menyudahi, iya, aku akan sampaikan ini ke Kak Mambel. Mereka titip-titip pesan, iya Kak, sampein aja, iya. Aku langsung ke sini, bukan aku datang ke sana. Teman-teman di sana itu kalau kalian diem, dia diem juga, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Jadi salah paham. Jadi gue naik di situ bukan karena ada pembicaraan kita Mak Gemi. Yang kemarin itu bukan.
gue datang, gue ke sana itu bukan gue ke sana sih sebenarnya, gue nge-scroll, gue ngedenger oh ada mereka keinginan untuk damai, bukan dari sini ya, dari sana. Nah inilah yang gue sampein ke Mambel, itu aja sebenarnya, nggak ada yang lain. Bukan ceritanya kayak gini bahwa oh aku pernah bicara loh sama Magemi di sana, apa kayak gini loh. Nah, bagaimana di sini? Itu bukan seperti kayak gitu. Ya, kayak gitu. Jadi bukan maksudnya bukan seperti itu, bukan. Iya beneran, aku cuma Sorry. menginformasikan begitu. Oh di sana Nggak mau gini. begitu aja. Gini, Kak Mera juga, Kak Mera ini salah loh pahamnya. Jadi kan Kak Mera di sana tiba-tiba naik, ya kan? Karena kalau menurut Kak Mera, cerita di kami, Kak Mera menangkap sinyal-sinyal perdamaian. Ingat nggak Kak Mera ngomong gitu? Nah, terus itu kita bilang, tapi Kak Mera, kan Kak Mera datang ke sini, terus Kak Gemi ngomong gini, seharusnya tahu dulu kan aku udah bilang, aku pernah taping kan masalah yang tas. Nah, intinya mereka itu kan ribut kayak gini sama Mambel itu kan ada sebab akibat. Ya kan, pertama masalah tas, terus kedua masalah narkocoy, terus kamera bilang itu kita kesampingkan. Kan kamera ngomong gitu, itu kita kesampingan masalah Mambel itu. Yang penting mereka sudah ada sinyal perdamaian. Makanya itulah Sampera marah. Nggak bisa ngomong kesampingkan masalah itu. Karena ini masalah terjadinya. Ini orang dagang, punya jualan. Oh kalau saya enggak, saya netral. Karena saya maksudnya mereka ada sinyal perdamaian, saya sampaikan di sini. Itu bukannya tiba-tiba dari sini Kak Mera datang ke sana, enggak. Makanya kamera ini salah di sini, gitu. Lanjut Kak Game. Betul Kak April katanya. Iya, jadi salahnya itu gini, karena pada saat kemarin itu kita kan pembahasannya nggak kemana-mana kon. Abis dari sana turun, kamera datang ke sini. Setelah kamera datang ke sini, kita kan kasih pemahaman Kak. Aku sempet typing, intinya kalaupun mau terjadinya perdamaian, mereka harus mengakui mereka tidak pernah membeli tas sama Mambel yang katanya tasnya busuk lalu dibuang. Terus kedua, mereka harus bilang masalah narkocoy itu kita baru bisa kalau misalnya ngomong masalah narkocoy, ini orang sudah pernah dipenjara karena narkocoy. Kalau misalnya dia tiba-tiba pemakai narkocoy, itu nuduh. Iya. Maksudnya klarifikasi di situ. Kalaupun mau terjadinya tabayun ya kita sangat membuka. Kan Kak Mera tahu masalah ributnya Mambel dengan Kak Sensen gimana, tapi akhirnya damai. Nah, jadi walaupun perempuan ini mulutnya kayak mana, keras kayak apa, ya namanya maaf ya oke, pasti maaf terjadi tuh Kak. Cuma kan maksudnya karena kakak sendiri yang naikin diri untuk adanya sinyal permintaan maaf itu tadi, ya kan kakak bisa ngomong begitu, gitu loh. Nah Kak Mera, oh enggak, saya nggak mau kayak gitu. Saya di sini menyampingkan hal-hal itu. Pokoknya yang saya tangkap dari mereka ada perdamaian, ya saya sampaikan di sini. Nah makanya Sampera tuh ngomel di situ, bukan kamera kan maksudnya salah nih. Yang dipikir Kak Maira kita ngomong di sini disampaikan di sana, enggak ada, kita nggak minta kayak gitu loh. Kayak gini loh Kak Mambel. Kalau misalnya saya naik ke sana, terus saya ngebahas masalah mereka ngomongin Kak Mambel, beli tasnya Kak Mambel, terus mereka aku ngomongin ke sana masalah mereka ngomong narkocoy, itu berarti aku mewakilin seperti duta dari sini untuk ngomong. Ya, bukan Kak Mambel, bukan. Aku berani loh. Nggak tahu lagi aku mau bilang kayak gimana, bahwa ini bukan aku menyampaikan dari room ini ke sana, nggak ada. Aku hanya menangkap bahwa di sana itu lelah dan mau damai, dan aku sampaikan ke sini, itu aja. Ya, nah, maksudnya aku menyampaikan ini bukan maksudnya nggak apa. Aku hanya menyampaikan nih, ada yang mau damai, selesai.
itu aja. Jadi kalau dipelintir itu kan mereka ngomongin masalah narkocoinya Kamambel, itu mereka begini, itu mereka Kamambel itu kayak gitu. Nah itu aku nggak bahas di sana, nggak bahas sama sekali pun, nggak ada. Yang gue bahas, terima kasih, alhamdulillah aku senang sekali kalau misalnya udah mau menyudahi apa yang sedang terjadi, ya kan. Insya Allah teman-teman, maksudnya ini aku akan sampaikan langsung ke Kak Mambel. Lebih kurangnya hanya seperti itu aja. Kayak gitu. Ya, jadi bukan kalau misalnya aku datang ke sana itu pasti hanya mendengar itu, menyampaikan udah. Ya, kayak gitu aja, udah selesai. Kayak gitu. Ini pribadi aku ya Kak, yang maksud Kak April itu bukan gitu loh Kak. Bener nggak sih Kak April? Betul. Bukan yang ke situ Kak Merah. Nah, maksud aku juga bukan ke situ. Bisa nggak maksudnya kita saling memahami kayak gitu. Walaupun maksudnya Kak April itu mau kayak gitu, tetapi aku nggak. Misalnya kayak gini loh. Runda lagi marahan sama Hawkins. Nah, terus aku ngeliat Kak Runda ini lagi live. Kak Runda ngomong, aduh aku capek lah musuhan terus sama Hawkins. Aku bilang lah sama Runda, oh iya Runda, kalau udah ini damai aja ya, nanti aku sampaikan ke Hawkins. Aku nggak membahas masalah Hawkins dengan Runda. Kenapa sampai berantem, enggak? Kayak gitu loh. Itu aja Kak Runda, nggak ada yang lain. Udah kayak gitu aja. Kalaupun misalnya ini dianggap ikut campur, aku agak bingung kayak gitu. Justru aku ikut campur kalau aku ngebahas semuanya itu. Justru itu menurutku. Kalau aku datang ke sana, terus aku ngomong kayak gini, kalian mau damai, tapi kalian itu ngomongin narkocoy, Kamambel itu narkocoy, Kamambel itu kalian beli tasnya, nggak beli tasnya, tapi ngomong beli tasnya, apalah dan segalanya. Enggak, gue nggak ngomong kayak gitu. Gue hanya ngomong, oh iya, maksudnya teman-teman untuk urus diri masing-masing, nggak saling berbentrokan lagi, nggak saling bersenggolan, aku akan sampaikan. Kayak gitu aja. Bukan gua nggak ngerti, tapi gua memang nggak ngomong itu. Waktu aku naik pertama kali, aku menyampaikan itu, bisa naik sebentar, entaran, ya naik Kamambel dari sana ngomong mau tabayun, mau damai. Itu aja yang aku mau sampaikan. Sebenarnya itu aja. Kalau masalah fitnahan narkocoy atau apa ya, maksudnya aku itu bukan. Iya kan kalau kita mau tabayun kan orang kan kita mesti tahu masalahnya itu apa ya kan Kak. Bener nggak sih Kak Merah? Jadi kayak gini loh Runda. Misalnya Runda tadi berantem sama Hawkins, terus Runda udah letih.
Terus tiba-tiba aku bilang sama Runda, lu nggak ingat gitu, lu sakitin hatinya Hawkins, lu nggak ingat gitu, lu fitnah Hawkins. Itu gue bukan penyampai informasi di situ, itu justru gue sudah ikut campur. Tapi gua ngomong, oh iya Runda, maksudnya Runda untuk damai sama Kak Hawkins, nanti aku sampaikan ke Kak Hawkins. Udah kayak gitu aja. Kalaupun misalnya karena misalnya Kak Mambel sama teman-teman di sini masih sakit hati, nggak mau damai, itu bukan masalahnya. Aku hanya menyampaikan ada niatnya Kak Runda buat Hawkins untuk damai. Udah itu aja.